datang buat rekan-rekan yang hadir di Zoom hari ini di acara Incredible Team. Nah, buat rekan-rekan yang hadir, ya sudah bertambah dari 21 juta partisipan. Oke, saya ingin menyapa dulu partisipan yang sudah hadir. Tadi saya di awal melihat ada Ibu Mona Risana, ini hadir di awal. Saya berikan aplaus yang paling meriah buat Ibu Mona Risa yang hadir di awal. Kita beri apresiasi ya buat Ibu Mona Risa karena sudah hadir tepat waktu. Dan juga yang lainnya ada Ibu Astrid yang sudah open cam. Nah, terima kasih Bu Astrid karena saya tidak merasa sendirian di sini. Nggak ngomong sendiri, nggak cuman foto-foto kaku ya kan. Ya, oke, selamat datang di acara kita pada pagi hari ini dan tentunya sudah tidak sabar lagi ya. Saya hari ini tidak sendirian. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andriana Kristanti dan kalau rekan-rekan nanti ketemu saya di luar Zoom boleh menyapa dengan sapaan Mbak Ika gitu ya. Biasanya saya dipanggil Ika. Ya, oke. Lalu saya tidak sendirian hari ini karena ada satu rekan saya yang luar biasa dan tentunya tidak satu kota ya karena ini istimewa sekali ya pertemuan Zoom ini kita bisa ikuti dari berbagai kota dan saya juga ingin menyapa rekan-rekan juga yang dari kota mana aja ini yang hadir. Oh, dari Hong Kong. Wow, luar biasa. Dari Hong Kong tadi saya juga melihat dari Temanggung, dari Jogja. Oh, luar biasa. Dan hari ini saya memang dari Semarang ya, tetapi banyak rekan saya yang dari luar kota Semarang juga yang hadir di sini. Ya, ada yang dari Palembang, Ibu Novi ya. Ya, selamat berjumpa kembali Ibu Novi. Ini nggak bosan-bosan ya lihat wajah saya. Ya, oke, baik. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, ya ini ada Oppo A1K, Bapak, oh, ya Bapak Bapak Marsyana namanya Mbak Ika. Ya, Bapak Marsyana, luar biasa. Ini sedang ada di toko ya Pak ya? Wah, luar biasa, antusiasnya Bapak. Nguling, Mbak Ika. Ya? Nguling, kopi keliling dari Kopi Temanggung. keliling, wow luar Ya. biasa ini nanti. Nah ini saya juga nanti akan berbagi cerita hari ini ya. Sebelumnya ya, kita panggil dulu rekan saya yang luar biasa. Hari ini ada di kota Tangerang ya, tidak ada di Semarang, di Tangerang. Nah beliau ini adalah seorang dokter dan hari ini beliau juga sudah banyak mencapai prestasi di mana beliau ini mengawali bisnis ini itu dari saat beliau masih mahasiswa. Nah, tetapi hari ini beliau sudah banyak mencapai prestasi yang luar biasa dari perubahan-perubahan beliau yang saya amati akhir-akhir ini. Banyak sekali perkembangan yang dialami baik dari sisi finansial dan juga pertumbuhan diri. Langsung saja kita panggilkan Starpron HDI dari Kota Jakarta, Dr. Christina Aulia. Selamat pagi, Dokter. Halo, selamat pagi Mbak Ika, Ibu Ika ya dari boleh Mbak, boleh kota Ibu, karena saya Semarang. Selamat pagi, ya. Dokter. Wow, ini iya, Ibu Ratna Kurniasari ya tadinya Pak ya? Ya. Selamat pagi, ya, Bapak atau selamat Bapak pagi. Ya? Bapak Nawil namanya. Oke. Oke, selamat pagi. Senang banget bisa berjumpa bersama teman-teman semua dan tentunya Mbak Ika ya yang sudah saya kenal dari cukup lama, dari sejak Mbak Ika ada di Palembang sampai kembali ke Semarang ya. Awet ya Dan saya, hari Dok. ini juga wah awet ya. Jadi luar biasa sekali nih teman-teman Mbak Ika Star Diamond dan terus juga membuktikan diri ya bahwa HDI ini adalah bisnis jangka panjang. Dan sesuai dengan tema kita nih, Mbak Ika juga ya, untuk kita sama-sama sharing bersama Bapak Ibu semua nih, kita akan membicarakan soal apa ini Mbak Ika? Ya, kita hari ini mengambil satu tema. Biasanya kan kalau di luar sana kalau mau memulai bisnis itu Dok, kita punya bayangan ya kalau mau mengawali suatu bisnis itu pastilah modalnya tidak sedikit gitu ya. Makanya kita hari ini ingin berbagi kepada rekan-rekan semuanya yang hadir di sini
ternyata bisa kok kita memulai bisnis tetapi dengan modal yang minimal gitu ya. Wah, Nah, kenapa menarik. menarik ya? Ya, karena apa, Dok? Ini boleh ya sedikit sharing dulu dari saya, Dok ya, boleh Boleh. ya? Ya, beberapa waktu yang lalu saya mendampingi rekan kerja saya, kebetulan ingin bertemu dengan satu prospek ya, yang akan diprospek bisnis tentunya. Nah, tapi karena harus menunggu beliau di waktu jam istirahat, karena masih bekerja, nah kami coba ngemper dulu, ngemper dulu kan. Kalimatnya ngemper dulu ya, ngopi-ngopilah dulu ya di warung di pinggir jalan gitu. Nah, sambil ngopi, ceritanya ini Dok, saya sambil ngobrol sama Ya. penjualnya Dok. Mm-mm. Nah, iseng-iseng aja, kalau boleh tahu berapa sih modalnya warung yang nempel aja itu, bukan yang ruko, nempel aja di dekat kantoran gitu ya. Dan saya benar-benar takjub dan saya kaget ya, ternyata Ya. warung jual minuman dan makanan ringan seperti itu tuh modalnya bisa masuk 10 juta, Dok. Iya, benar juga Nah, ini ternyata bagi ya. rekan-rekan ya. Nah, tentunya ya, Dok ya, bagi Iya. rekan-rekan yang baru di PHK, misalnya nih, contoh ya, ini kan banyak Mm-mm. kasus PHK nih. Mm-mm. Ya, pengen Iya, buka usaha ya, dengan modal yang betul. minimal yang beliau punya. Padahal kan namanya biasanya kalau pekerja, apalagi buruh itu kan gajinya UMR ya, Dok ya. Mau buka Ya, usaha dia udah PHK ya, mau buka usaha dan warung seperti itu aja modalnya 10 juta, Dok. Dari 10 mana juta. duitnya? Ya, Yes, itu Dok. benar. Itu pengalaman saya. Nah, boleh nggak Mm-mm. Dokter Kristen juga barangkali punya pengalaman yang lebih dari saya mungkin kalau Iya, luaran terima sana. kasih Mbak Ika. Iya, jadi memang luar biasa ya, 10 juta, dan kalau kita lihat mungkin yang dijual itu ya makanan ringan, minuman yang ya kalau kita bicara keuntungan ini, ya saya yakin tidak mungkin satu produk itu bisa dia untung 10.000 atau 20.000 nih Mbak Ika ya, Nah, kalau itu yang dia. ringan-ringan ya. Betul. Kemungkinannya ribuan rupiah ya, bahkan mungkin Ya. 500 atau maksimal paling kencang ya 1.000 sampai 2.000 rupiah. Ya berarti kita bisa punya gambaran teman-teman, kalau misalkan pun yang seperti itu aja butuh memang modal sudah lumayan 10 juta. Dan juga keuntungannya ya kalau modal kecil pastinya nggak mungkin bisa dapat keuntungan yang cukup besar. Ya. Nah, kalau saya punya pengalaman sendiri ini di daerah dekat rumah saya ini sekarang lagi banyak sekali pembangunan-pembangunan, Ibu Ika, Mbak Ika, dan teman-teman semua. Ruko-ruko mulai bertaburan, ya banyak sekali. Sudah ada pun ini kayak dalam waktu 6 bulan tuh langsung set-set di satu tempat ini udah jual ruko, makanan, segala macam ya. Pokoknya pembangunan itu kan kita lihat begitu cepat perubahan ya. Nah, dan ini pun masih berjalan lagi nih, ada pembangunan-pembangunan lagi. Dan saya perhatikan semua mereka itu membangun usaha, Mbak Ika, ada yang usaha laundry, dan yang paling banyak itu adalah usaha makanan. Itu paling banyak. Yang variasinya ada yang sama, ada yang mirip, ada yang Jepang, ada yang ramen, ada yang bakmi, ada yang nasi Warung uduk, Padang, nasi rames. Padang murah, Wah, Padang mahal. Padang murah, Padang mahal, semuanya ada. Ya, jadi tinggal pilih. Tapi yang saya perhatikan juga nih Mbak Ika, sama seperti Mbak Ika, yang saya tanyakan dalam hati saya adalah berapa modalnya. Karena saat di pengumuman itu aja nih, menjual new ruko ya bagus untuk bisa Anda berusaha dan berbisnis. Sekali keluar angkanya itu nominalnya 4 miliar. Ya, itu hanya 2 lantai. Ya, 4 miliar. Terus saya kebayang 4 miliar itu udah lumayan ya. Terus itu kan masih kosong melompong ya rekan-rekan semua. Belum Baru lagi mau rukonya. diisi. Baru rukonya ya, mohon maaf, 4M itu belum sudah langsung dekorasi, sudah langsung harapan kita kan kalau bisa 4M tuh udah wow, itu udah isi semua ya, termasuk kali karyawan-karyawannya untuk gajinya di situ ya. Betul. Tapi ternyata itu tidak seperti itu. Masih ada butuh dekorasi, masih butuh perlengkapan untuk memasak dan sebagainya. Belum lagi kita kalau bicara persiapannya listrik, air ya, teman-teman, karyawan, ya ini baru bicara uangnya. Belum yang sering dikeluhkan orang-orang kalau udah bicara ngurusin karyawan yang banyak itu apa sih Mbak? Gaji. SDM-nya. Nah, SDM, ya betul. iya. Harusnya Dan juga jadi dulu. keriweh-riwehannya. Yes. Sistemnya dulu ya Dok ya, mau bagaimana cara Sistemnya,
seperti penjualannya. apa, penjualan kayak apa, terus karyawan belum lagi nanti ada yang bisa melayani, ada yang sudah diajarin berpuluh-puluh kali sampai mulut yang punya berbuih, tapi juga tidak bisa mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini hal-hal yang benar-benar sebenarnya teman-teman kalau kita sadarin, ini memang kalau namanya mau berbisnis itu orang itu udah kayak aduh berat ya, susah ya memang tidak mudah dan memang banyak sekali yang harus diusahakan ya, tetapi ya jangan khawatir teman-teman karena ada varian bisnis juga yang sebenarnya kita bisa pilih kalau kita terkendala dengan modal dan pengalaman. Nah, inilah yang hari ini saya bersama Mbak Ika akan membagikan kepada teman-teman. Makanya ada judulnya kan modal minim, bisnis dengan modal minim. Tapi mungkin kita juga nggak bilang modal minim sekali ya Mbak Ika, karena namanya berbisnis itu jelas harus ada modal Sudah semangat. pasti harus ada modalnya. Harus ada. Betul, harus ada modal kemauan. Ya, nggak ada yang namanya benar-benar cuma bless terus kita berharap buka usaha, usahanya jalan sendiri dan menghasilkan. Ya, nggak ada ceritanya ya. Tokonya Mbak hanya Ika, dibuka tapi nggak pernah ditungguin. Nah, ya, ya nggak nggak bisa, pernah teman-teman. dipromosikan. Ya, Nah, itu ya nggak akan mungkin bisa berjalan nggak ya. mungkin. Oke. Nah, Yes, dokter, baik. inilah yang jadi Ya, pertanyaan Mbak Ika banyak dan orang teman-teman. hari ini, Dok. Sebenarnya ya, bahwa Yes. kita ini kalau mau memulai bisnis bisa nggak sih dengan modal yang minim gitu ya? Minim itu bukan berarti tidak tanpa Betul. modal ya, rekan-rekan. Minim itu Nah, dalam itu. arti bahwa kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya hari ini gitu ya, Dok ya. Benar nggak? Betul sekali. Ya, jadi kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya, tapi tentunya jangan dilupakan ya. Ada hal-hal yang memang kalau mau berusaha ya harus ada juga. Tapi tidak sampai seserem cerita kita tadi ya Mbak Ika ya. Tidak seserem istilahnya harus sampai Bapak Ibu semua rekan-rekan ya. Tenang Apalagi di baru sini. merintis bisnis ya, Dok ya. Baru Betul. merintis bisnis, sudah modalnya besar, repeat ordernya kita belum tahu mau berapa lama. Ya kan? Nah, betul sekali. Masih harus belajar juga ya rekan-rekan. Nah, sebelum nanti Dokter Christine akan berbagi dengan kita semuanya, maka izinkan saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan, ini kita mengenalkan satu perusahaan di mana yang nanti Bapak Ibu kalau berkenan nanti kita bisa bermitra ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, perusahaan kami bernama PT Harmoni Dinamik Indonesia, yang biasa lebih dikenal brandnya itu HDI. Ada yang sudah kenal HDI? Ya, sudah kenal ya kalau HDI. Nah, singkatan dari PT Harmoni Dinamik Indonesia. Dan HDI berpusat di Indonesia itu di Menteng Park, Jakarta Pusat di Jalan Probolinggo. Nanti rekan-rekan kalau berkunjung ke Jakarta jangan lupa mampir ya di Jalan Probolinggo nomor 18. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, HDI sendiri itu berpusat di Phoenix, Arizona dan masuk ke Asia pertama kali di Singapura itu tahun 1986. Jadi sudah lebih dari 30 tahun ya masuk ke Asia dan sudah berkembang di beberapa wilayah Asia yaitu di Malaysia, Filipina, Hong Kong, Makau dan masuk ke Indonesia tahun 1993. Ya, berarti kalau sampai hari ini sudah 30 tahun Bapak Ibu. Dan seiring dengan berjalanan waktu, kami sudah memiliki kantor perwakilan cabang kami di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Papua, di mana sudah ada kurang lebih 150 cabang. Nah, hal ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan ekspansi usaha, Bapak Ibu. Nah, jangan khawatir, kantornya sudah disediakan, tidak perlu sewa. Ya. Lalu Bapak Ibu, kenapa saya memilih HDI? Karena produk-produk HDI ini sebagian besar 99% produknya berbahan dasar produk pelebahan. Di mana kita ketahui bahwa produk pelebahan ini sudah direkomendasikan ribuan tahun yang lalu melalui kitab suci yang berlaku di Indonesia, dan 5 kitab suci di Al-Quran, Alkitab, Weda, dan Tripitaka. Ya, berarti produknya ini bukan lagi produk yang baru ditemukan ya, sudah ditemukan
ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Nah, yang membuat saya mau ada di HDI karena produk-produk HDI ini sudah banyak mendapatkan pengakuan internasional, Bapak Ibu, di mana beberapa petinggi negara itu merekomendasikan produk-produk HDI ya. Kalau petinggi negara apalagi di Gedung Putih itu kita tahu ya, kalau makanan masuk ke Gedung Putih itu harus melalui tahap uji Bapak Ibu. Nah, beberapa petinggi negara termasuk petinggi-petinggi negara di Amerika merekomendasikan produk-produk HDI. Hal ini membuat saya yakin bahwa produk-produk ini aman dikonsumsi dan produk-produk HDI juga sudah mendapatkan izin dan juga kerjasama dengan beberapa atlet di beberapa negara yaitu di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Terbukti bahwa produk-produk ini tidak mengandung doping dan aman dikonsumsi. Dan produk-produk HDI juga sudah mendapatkan izin dari BPOM ya, Depkes, dan juga sudah masuk ke dalam daftar MIMS, yaitu buku yang merekomendasikan obat, suplemen, vitamin yang menjadi pegangan dokter dan apoteker. Dan perusahaan kami juga sudah memiliki sertifikat halal, baik dari MUI maupun Ivanka. Dan HDI sendiri disupport oleh salah satu perusahaan perusahaan penerbangan terbesar di dunia, yaitu Sisi Pollen Company, yang mana berpusat di Phoenix, Arizona. Dan Sisi Pollen Company ini adalah perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun, dan produk-produknya tentunya terpercaya kualitasnya, Bapak Ibu. Dan nah, apa saja sih produk perlebahan itu? Nah, kita seringkali kalau orang awam itu taunya madu ya, dan HDI punya produk madu yaitu Clover Honey. Tapi Bapak Ibu, ternyata produk perlebahan, turunan produk perlebahan itu bukan hanya madu saja, tetapi ada yang namanya 4-star, yaitu 4 serangkai lebah, di mana terdiri dari Dynamic Trio dan juga Clover Honey. Dynamic Trio ini terdiri dari pollen, yaitu serbuk sari bunga jantan yang diambil lebah sebagai makanan lebah. Di pollen ini banyak mengandung multivitamin dan juga asam amino esensial yang diperlukan untuk tubuh kita. Ya, dan HDI sendiri mempunyai brand Bipollen, yaitu Pollen AJ 520 dan juga Honey Bipollen. Dan produk selanjutnya yaitu Royal Jelly. Royal Jelly ini adalah seringkali disebut susu lebah, satu-satunya produk yang berasal dari tubuh lebah itu sendiri, yaitu dari hipofaringea lebah, di mana fungsi dari Royal Jelly ini adalah untuk meregenerasi sel dan sistem saraf juga hormonal, Bapak Ibu. Jadi bagi rekan-rekan yang mengalami masalah hormonal atau untuk perbaikan sel, boleh konsumsi Royal Jelly rutin setiap harinya. Lalu produk selanjutnya yaitu Bipropolis. Bipropolis ini ada getah dari semacam pohon pinus yang diambil lebah sebagai pelindung sarang lebah. Karena sarang lebah itu sterilisasinya melebihi sterilisasi ruang oka, itu karena adanya bipropolis, karena bisa menangkal virus, bakteri, jamur yang masuk ke sarang lebah. Lalu produk madu kita yaitu Clover Honey. Keistimewaan dari Clover Honey ini adalah memiliki kandungan air yang sangat rendah, yaitu 17,2%, dan madu kita ini adalah madu mentah ya, tanpa diolah, dan berfungsi untuk sumber gula alami, aman digunakan untuk penderita diabetes. Dan selain produk-produk 4-star ini, HDI juga memiliki produk-produk pengembangan lainnya yang juga berbahan dasar produk pelebahan, yaitu Propoelik. Propoelik ini adalah imun booster buat rekan-rekan ya yang mengalami masalah maupun yang ingin menjaga kesehatan imunitas tubuh kita. Ya, lalu selanjutnya juga Propoelik Plus. Propoelik Plus ini adalah gabungan dari Propoelik dan juga 3 jamur Linsi, Shiitake, Maitake, di mana 3 jamur ini sudah diakui berkhasiat untuk menjaga atau melindungi kita dari kanker, ya, anti kanker. Lalu selanjutnya juga ada produk Bi Ultra.
Biultra ini adalah gabungan dari 4-star dan juga ada bahan-bahan aktif lainnya yang membantu mengatasi stamina pada pria. Dan tentunya bagi rekan-rekan yang mengalami masalah kualitas sperma yang kurang baik, ya, buat bapak-bapak tentunya ini boleh mengkonsumsi Biultra secara rutin setiap malam. Ini untuk memperbaiki kualitas sperma. Lalu selanjutnya juga ada produk untuk anak-anak yaitu HDI Kistri dan juga Honeybee Pollen. Ini adalah produk yang mempunyai fungsi untuk menjaga daya tahan tubuh anak dan juga bisa membantu untuk menutrisi otak pada anak-anak ya karena mengandung AA dan DHA. Dan juga ada Prolis. Prolis ini permen Prolis, ini permen pelega tenggorokan, ada 2 varian yaitu original dan lemon. Ini sangat membantu sekali buat hari ini yang gerah-gerah panas gini ya, biasanya sering pengennya minum es dan tenggorokan terasa tidak enak, maka sediakanlah Prolis. Ini mengandung madu dan juga propoilik. Ya, ini membantu kita untuk mencegah radang pada tenggorokan. Lalu selanjutnya, ini adalah produk yang tidak berasal dari produk pelebahan, yaitu Trimi 2. Namun, meskipun tidak berasal dari produk pelebahan, produk ini juga alami Bapak Ibu, karena berasal dari cangkang hewan laut, di mana produk Trimi 2 ini membantu untuk mengikat kolesterol jahat yang kita konsumsi sehari-hari. Wajib bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mendapatkan tubuh sehat, bebas kolesterol, konsumsi Trimi 2. Lalu selanjutnya juga ada Dynamic Trio plus enzim mineral. Ini adalah produk khusus yang Dynamic Trio yang mengandung enzim dan mineral. Ini membantu rekan-rekan yang mengalami masalah pencernaan. Bagi rekan-rekan yang hari ini ya BAB-nya makan jagung, keluarnya jagung. Nah, itu wajib konsumsi Dynamic Trio enzim mineral. Lalu selanjutnya juga ada produk Herbal Remedy. Nah, ini produk yang fenomenal, baru launching langsung banyak digandrungi ya. Herbal Remedy ini mengandung madu, propoilik, jahe, ekstrak time, dan juga bahan-bahan lainnya yang berfungsi untuk mengatasi batuk pilek pada anak maupun ibu hamil. Nah, ini banyak bagi ibu hamil yang takut hari ini ya, yang viral-viral ada obat batuk yang mengandung bahan-bahan yang tidak diperkenankan oleh tubuh kita. Nah, ini Herbal Remedy ini solusinya ya, aman untuk dikonsumsi ibu hamil dan anak-anak. Oke, yang bagus juga untuk tenggorokan. Ya, lalu produk selanjutnya. Nah, kita punya brand produk yang digunakan untuk perawatan tubuh yang punya brand yaitu Bibotanic. Dari mulai perawatan wajah ada Bibotanic Propolis Facial Wash Gel. Ini adalah sabun wajah yang juga melindungi wajah kita dari bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan untuk kulit wajah kita dan juga bisa mencegah jerawat dan juga mencegah flek pada wajah, karena juga mengandung madu dan propoilik, rekan-rekan. Lalu selanjutnya juga kita punya Bibotanic Propolis Toothpaste. Ini adalah pasta gigi yang mengandung propolis, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, yang akan kalau dikonsumsi terus-menerus akan membahayakan bagi kesehatan mulut. Jadi propolis ini aman, juga digunakan untuk anak-anak ya, di Botanic Propolis Toothpaste ini. Lalu selanjutnya juga perawatan untuk daerah intim, kita punya Bibotanic Propolis Hygiene Wash. Nah, ini penting sekali hari ini ya, kalau cuaca gerah seperti ini menggunakan Bibotanic Propolis Hygiene Wash, ini untuk menjaga flora normal pada daerah intim, supaya tidak mudah tumbuh jamur dan bakteri di sana. Nah, ini wajib satu keluarga boleh menggunakan, tapi kalau anak bayi enggak ya. Ini untuk remaja boleh ya, remaja dewasa boleh digunakan. Lalu selanjutnya ada juga Bibotanic Biopropolis Cream with Honey Extract. Nah, ini krim luar biasa. Baru-baru ini ada penderita eksema dan beliau juga menderita diabetes. Terbantu sekali dengan Bibotanic Biopropolis krim with honey extract ini. Dan krim ini bukan hanya digunakan untuk eksem, tetapi juga bisa untuk mengobati segala macam luka.
ya, luka gores, luka lepuh, luka gangren pada penderita diabetes, tetapi yang satu tidak bisa diobati yaitu luka hati. Nah, nanti dokter Christine akan berbagi gimana cara mengobati luka hati dengan cara kita harus punya duit gitu ya, luka hati ya. Ya, oke. Lalu selanjutnya juga Bibotanik sampo. Ini adalah sampo yang sangat ringan digunakan, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, bisa digunakan untuk mencegah kerontokan pada rambut bagi rekan-rekan yang mengalami masalah kerontokan ya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya, nutrisi rambut sering terabaikan. Nah, gunakan Bibotanik Strength Sampo. Ini bagus sekali digunakan setiap hari, aman. Lalu selanjutnya juga Bibotanik Leave-In Daily Serum. Ini adalah serum untuk mencegah kerontokan pada rambut dan juga mengatasi ya. Tentunya ini bagus sekali digunakan setelah kita menggunakan sampo ya, sampo untuk membersihkan rambut kita, lalu gunakan serumnya. Lalu selanjutnya kita juga untuk mempunyai perawatan kulit badan ya, ada Bibotanik Propolis Hand and Body Lotion. Ya, namanya body lotion berarti kan digunakan untuk seluruh badan, Bapak Ibu. Ini juga bisa mencegah dan juga melindungi kulit dari sinar UV. Lalu selanjutnya juga ada Bibotanik Propolis Mouthwash. Ini adalah produk yang digunakan untuk pencuci mulut. Ya, jadi cuci mulut itu jangan dengan brownies ya, cuci mulutnya dengan Bibotanik Propolis Mouthwash. Ini lebih sehat daripada makan brownies. Boleh makan brownies sekali-sekali, tapi gunakan Bibotanik Propolis Mouthwash ya untuk nafas segar kita sehari-hari. Nah, kita juga punya satu brand untuk skincare ya, untuk perawatan wajah yaitu Biskin Smart Skin Science. Nah, Biskin ini mempunyai dua series yaitu Vita Advance dan juga White Glow. Dua series ini tentunya nanti akan dijelaskan lebih detail di satu training produk kulit Biskin ya. Ini ada serangkaian perawatan wajahnya sudah lengkap dari mulai pagi ya, sabun wajah, essence, serum, day cream dan juga night cream. Ini lengkap sekali. Bapak Ibu boleh gunakan sesuai dengan kebutuhan kulit wajah. Lalu kita juga punya alat LV Pro. Ini adalah satu alat yang multifungsi. Selain untuk facial, juga bisa untuk restore dan juga mengencangkan wajah. Rekan-rekan, ini keren sekali alatnya dan wajib punya ya. Dan juga ada perawatan wajah yang juga bisa digunakan sebagai base makeup, yaitu SS Cream dengan SPF 50 dan PA+++. Ini selain juga sebagai base makeup juga bisa untuk melindungi dari sinar UVA dan UVB. Lalu selanjutnya juga ada anti acne 3C Spot Treatment. Ini adalah produk yang digunakan biasanya kalau yang masalah jerawat itu remaja-remaja ya, yang mengalami masalah jerawat boleh gunakan anti acne 3C Spot. Lalu selanjutnya sebagai touch up ya untuk make up kita sehari-hari, kita bisa gunakan Flawless Finish Perfecting Loose Powder. Ini bisa loose powder yang digunakan ringan sekali dan juga mengandung tentunya bahan-bahan yang aman digunakan untuk sehari-hari. Lalu selanjutnya kita juga ya. Oke. Ya, ternyata sudah habis slide-nya. Ya, sekian penjelasan dari perkenalan dari perusahaan kami. Ya, selanjutnya kita ingin belajar banyak bagaimana sih kita memulai usaha, bagaimana kita tadi ya yang saya sampaikan mengobati luka dengan cara kita harus punya duit gitu loh. Kalau wanita ya hari ini siapa yang nggak pengen shopping? Saya ya wanita pengennya shopping ya setiap hari. Itu salah satu cara untuk menghilangkan stres. Lalu siapa yang nggak pengen healing? Nggak pengen jalan-jalan nge-mall gitu? Nggak ada ya wanita yang nggak pengen jalan-jalan. Nah, mari kita sama-sama rekan-rekan
ikuti sharing luar biasa dari pribadi yang luar biasa. Beliau adalah seorang dokter, beliau juga mempunyai seorang putra, dan hari ini beliau banyak mencapai prestasi di HDI, salah satunya sebagai royalty winner dan juga pemegang saham di HDI. Mari kita sambut dengan aplaus yang meriah buat Dr. Christina Listiani Aulia. Ya, terima kasih Mbak Ika. Boleh dong kita beri aplaus, kita kasih love ya buat Mbak Ika yang sudah berbagi dengan sangat spesial sekali pada hari ini mengenai produk-produk yang saat ini dibutuhkan buat kita sebagai makhluk hidup yang mau sehat selalu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena memang sekarang ini dunia sudah berubah dengan luar biasa, ya terjadi perubahan, terjadi macam-macam situasi dan kondisi, dan bagaimana kita bisa menjaga supaya fisik kita tetap sehat, tetap dijauhkan dari segala hal-hal dan penyakit-penyakit. Dan tadi Mbak Ika sudah membagikan ya, bahwa bisnis yang kita jalani hari ini adalah bergerak di bidang kesehatan ya, di bidang wellness industry, teman-teman. Ya, dan wellness industry saat ini adalah pilihan yang tepat kalau kita ingin membangun suatu usaha ya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman setuju sama saya, setiap orang hari ini selalu ingin punya hidup yang berkualitas. Betul ya, teman-teman ya. Buat apa kita banyak uang, tapi mohon maaf kita terkena stroke dan kita harus terbaring di rumah sakit, atau tidak di rumah sakit tetapi di rumah. Ya, kita mau keluar rumah sulit, kita mau berjalan-jalan traveling juga tidak mungkin ya. Dan ini menjadi suatu masalah, teman-teman. Ya, jadi memang kesehatan ini sekarang sudah banyak orang yang menyadari bahwa kesehatan itu adalah hal yang sangat-sangat penting untuk kita jaga. Dan HDI adalah perusahaan yang bergerak di wellness atau kesehatan, plus juga yang pengen membuat dirinya itu awet muda. Wah ya, ayo siapa di sini yang pengen mukanya tetap kayak 17 ya? Gitu. Kalau teman-teman lihat Mbak Ika ini loh, mukanya kan masih tampak muda toh ya. Kalau jalan sama anaknya tuh kayak mbak sama adik gitu. Kenapa? Saya yakin jawabannya tidak lain karena rutin mengkonsumsi 4-star. Betul ya Mbak Ika ya? Royal Jelly, ya, Propoelix, dan itu adalah antioksidan yang memang dibutuhkan kita pada hari ini. Nah, kemudian juga teman-teman semuanya, rekan-rekan yang luar biasa, kenapa sih memang hari ini kita ini butuh ya melihat situasi yang terjadi. Dengan kondisi COVID, pandemi kemarin, dari tahun 2020 kita belajar banyak hal. Setuju Bapak Ibu, rekan-rekan semua? Ya, setuju ya, bahwa betul-betul kita belajar hal-hal yang kayak di luar nalar kita. Hal-hal yang tidak pernah terpikirkan waktu itu, sebuah virus kecil tak terlihat, tak kasat mata, tidak ada juntrungan mukanya, nggak kelihatan. Tetapi dia bisa mengguncang dunia dengan luar biasa, ya, sampai banyak sekali orang yang harus mengalami PHK, ya. Itu kalau kita bicara dunia kerja. Harus juga banyak keluarga yang bahkan kehilangan keluarga mereka tuh langsung dalam waktu bersamaan. Dan ini adalah suatu kesedihan yang luar biasa buat kita umat manusia. Tapi dari situ kita belajar teman-teman bahwa dunia ini pun sekarang bisa berubah dengan begitu cepat. Lifestyle kita bisa berubah hanya karena sebuah pandemi. Kalau dulu orang pakai masker itu dibilang aneh ya sebelum pandemi. Dibilang nih orang kenapa sih lebay banget ya pakai masker. Tapi sekarang orang sudah punya kesadaran. Kalau dia merasa kurang sehat, apa yang dicari? Masker. Mau masuk di dalam ruangan tertutup lama-lama, apa yang digunakan? Masker. Nah, ini tadi Mbak Astrid juga udah bilang ya, Ci Astrid, biasanya pakai masker cuma kalau naik motor, takut terpapar polusi. Dan memang sekarang pun saya katakan buat teman-teman yang di area Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya, saya yakin memang setiap hari ini dianjurkan untuk pakai masker. Kenapa? Karena polusi sudah begitu besar. Bahkan saya dengar nih Pak Jokowi sedang rapat bersama para menteri dan juga jajaran petingginya untuk membahas bagaimana bisa menghandling ini air pollution atau polusi udara yang sudah cukup mengkhawatirkan.
di Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya nih teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa situasi dunia tuh udah beda. Zaman nenek moyang kita dulu nggak ada tuh polusi segitu. Udara masih kita hirup dengan baik, enak ya. Sekarang udah berubah. Perubahan dunia usaha ya. Dulu orang, saya punya restoran nih, tadi saya cerita udah modalnya besar rame, tapi ternyata plek kena pandemi. Gimana teman-teman? Banyak nggak yang tutup? Boleh dong komen, walaupun dia sudah resto yang besar banget. Banyak nggak yang merasa empot-empotan? Ya, banyak loh teman-teman pengusaha restoran pada saat pandemi kemarin itu menangis. Tutup semua, tidak ada pemasukan, harus PHK karyawannya. Betul, banyak banget. Ya, tutup dan berguguran, bahkan kita tidak sangka, tidak diduga Bali yang begitu banyak restoran dan juga ya istilahnya rame gitu teman-teman, harus mengalami kondisi yang sangat struggling di era pandemi kemarin. Dan kita belajar bahwa usaha sebaiknya bisa dilakukan secara online atau onsite juga bisa dilakukan. Nah, itu yang luar biasa kita bisa belajar ya. Kalau dulu orang cuman merasa aman kalau sudah punya toko, pasti aman. Tapi pandemi mengajarkan punya toko belum tentu aman, teman-teman. Ya, karena harus ada toko online juga ya, dan hari ini pun sudah mulai banyak sekali toko online yang timbul karena perubahan dunia. Perubahan dunia kerja juga begitu. Dulu nggak ada yang namanya kerja itu pasti ke kantor. Sekarang udah berubah ya teman-teman, kerja bisa WFA, work from anywhere, everywhere, di mana saja kita bisa kerja. Sejak ada Zoom, hari ini pun kita sudah bekerja nih, saya sama Mbak Ika sedang bekerja, men-sharingkan sesuatu hal yang baik kepada Bapak Ibu semua, dan ini kita lakukan secara online. Sebelum pandemi, nggak bisa ya, rasanya tidak terbayang. Tapi inilah yang terjadi perubahan dunia kerja setelah kita mengalami perubahan yang luar biasa. Perubahan dunia belajar, zaman dulu anak-anak cuma taunya ke sekolah, sekarang pun dunia belajar bisa melalui online, Zoom ya, aplikasi-aplikasi, web-web yang bisa mengajarkan banyak hal buat orang, baik itu yang baik maupun yang buruk ya. Jadi benar-benar harus kita sadari teman-teman, kalau kita masih memiliki pola pikir yang lama, saya masih baik-baik saja, saya hari ini masih diberi pekerjaan, saya masih kerja, puji syukur. Tetapi kita harus melihat dari pengalaman kita yang lalu. Tidak ada salahnya berjaga-jaga ya teman-teman. Jangan sampai sudah terjadi, baru kita mikir, mau bangun usaha apa, bingung, galau, pusing ya. Sehingga teman-teman, saya pun merasakan, saya berpikir dengan perubahan yang begitu besar, saya Mbak Ika gitu ya, berpikir apa sih yang harus saya siapkan. Ternyata saya tahu juga salah satu yang harus saya siapkan selain mental saya, ya, selain juga doa kita, ya, untuk kehidupan dunia yang lebih baik tentunya, tapi kita juga harus sampai kepada realita kehidupan ya teman-teman. Apa itu? Kita harus punya pemasukan, uang, income yang besar teman-teman. Kenapa? Karena sekali lagi tidak ada kepastian dalam hidup ini. Ke depan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Mungkin hari ini kita merasa saya nggak mungkin lah di PHK. Tapi realitanya sekarang teman-teman banyak banget yang sharing, nggak ada angin, nggak ada hujan, kerjanya oke, baik-baik saja. Satu lini kerjanya semua di-out-kan oleh perusahaannya. Mau ngomong apa? Dikasih pesangon? Ya dikasih. Tapi ke depannya dia bingung mau mengerjakan apa. Kebutuhan naik lebih tinggi dari penghasilan bulanan. Dulu teman-teman kita cukup mikir untuk apa sih? Sandang, pangan, papan ya. Sekarang loh, banyak sekali kebutuhan anak-anak. Ya, selain untuk biaya sekolah, nanti biaya kursus, biaya les, belum lagi kita juga butuh biaya untuk kesehatan ya. Sekarang orang sudah semakin sadar pentingnya kesehatan. Kita perlu biaya untuk menambahkan suplementasi buat kita supaya tetap sehat dalam beraktivitas dan mencegah penyakit-penyakit. Ya, kalaupun kita juga mau memberikan kehidupan yang lebih baik buat anak kita, kita butuh income yang lebih besar. Kenapa? Karena butuh sayur mayur yang lebih baik, sayur mayur yang lebih sehat. Ya, jadi ini memang sekarang ini realita yang kita hadapi, teman-teman. Kalau kita pengen punya kehidupan yang baik, berkualitas untuk kita dan keluarga kita. Berjaga-jaga dari setiap kemungkinan buruk yang terjadi. Apa itu? Ya, kita nggak pernah tahu. Kalau saya, misalnya saya sebagai istri, teman-teman ya, rekan-rekan hari ini juga yang perempuan yang sudah menikah, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi nanti ke depannya.
Hari ini puji syukur baik-baik saja dan doa kita selalu tentunya sampai nanti baik-baik saja. Tapi kalau terjadi situasi yang unpredictable yang kita tidak tahu, ternyata nih Tuhan panggil pasangan kita. Kalau kita hanya berandal kepada satu income saja dari suami, misalkan ternyata ada sakit berat yang terjadi, ini amit-amit ya teman-teman, kita tidak mendoakan, tapi kenyataan yang kita hadapi di lapangan atau kita lihat mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita nggak pernah tahu. Kalau teman-teman baca berita, ya kemarin di daerah Purwodadi, kalau saya tidak salah, ada truk yang membawa apa gitu ya, dan orang itu tuh bukan lagi di jalan, teman-teman, lagi di pinggir jalan. Ya. Jadi di pinggir jalan tuh ada 9 motor, ada mobil juga, dan itu amit-amit terjadi mobilnya remblong dan semuanya diseruduk sama dia. Ya, kecelakaan, kalau nggak salah dia tabrakan gitu, terus dia menyeruduk ke orang-orang yang lagi di pinggir jalan. Ya, kita nggak pernah tahu ya. Hal-hal buruk itu kita nggak minta, tapi yang namanya musibah itu kita nggak pernah tahu. Ya, belum lagi kalau kita bicara wanita ya hal-hal buruk dari wanita lain ya, kita nggak pernah tahu ya situasi yang terjadi kan. Tidak ada salahnya kita perempuan juga bisa berusaha mandiri, punya income sendiri ya untuk ya minimal ya teman-teman untuk kita pakai make up gitu, nggak perlu minta suami. Ya, kalau kita mau beli skincare, kita nggak perlu tanya-tanya dulu. Ayo, para wanita, setuju nggak nih ya? Setuju ya. Jadi kalau mau beli lip pen, ya kan, lipstick, itu udah langsung check out gitu. Minimal ya teman-teman, CO di marketplace itu nggak pusing lagi ya, karena sudah ada income-nya. Setuju banget gitu ya. Iya dong, kita juga tetap butuh penampilan ya, sebagai pasangan kan, supaya juga tetap sehat, tetap juga bisa mengimbangin gitu ya teman-teman. Setuju, thank you Mbak Melan. Kemudian tadi, seiring usia anak pengeluaran memang membesar. Ya ini sudah realitanya teman-teman. Uang masuk sekolah anak, ya biaya sekolah anak saya sekarang 2.550.000 per bulan ya teman-teman ya. Biaya per bulan TKB. Ya TKB, bukan SD ya TKB. Uang masuknya kan tahun lalu itu 20 juta. Jadi sekali masuk itu udah dengan bayar uangnya harus 2 juta, 22.450.000 itu saya ingat banget ya. TKA ya teman-teman itu tahun lalu. Tahun ini saya dengar itu 26 atau 27 juta gitu. Ya hanya berbeda 1 tahun dan biayanya udah naik. Belum nanti SD ya itu tahun depan. Belum nanti teman-teman yang punya anak remaja. Kita bukan berarti terus kita, wah kita jadi nggak boleh jadi orang tua ya. Bukan teman-teman, ini kenyataan. Kalau kita mau kasih yang terbaik ya pasti biayanya akan lebih besar. Iya, iya betul Mbak Novi, ada keperluan pribadi. Setuju. Dan sekarang ini kalau kita mau kasih tempat kuliah anak kita yang berkualitas, nih Mbak Ika juga tahu ya waktu itu juga pasti biaya budgetnya buat anak kuliah juga tidak sedikit. Ya, karena memang itu yang kita mau berikan yang terbaik. Dan ini perlu income, teman-teman ya, perlu biaya yang tidak sedikit. Nah, kalau gaji orang tuanya cuma setara UMR ya satu jalannya bisa beasiswa mungkin ya, tapi ya sekian banyak orang, cuma berapa orang yang terpilih, gitu kan. Sudah itu juga belum tentu nanti ya bisa memberikan juga selanjutnya ya, karena biaya bukan hanya biaya kuliah kan, ada segala macam. Bahkan harus wisuda pun punya biaya lagi. Ya apa yang gitu ya teman-teman. Untuk menembus itu harus tambah uang lagi. Ya memang kenyataan seperti ini ya. Krisis ekonomi dapat terjadi berulang. Iya. Dan kita nggak pernah tahu ya hari ini dengan kondisi dunia, jadi tidak ada salahnya teman-teman kita berusaha untuk memiliki income yang besar. Karena tidak ada yang negatif dari punya income yang besar. Ya, kita bisa membantu banyak orang selain membantu keluarga dan diri kita sendiri. Nih, saya juga kasih kira-kira dok gimana sih kalau saya mau punya dapat income tambahan. Hari ini saya ibu rumah tangga, gimana sih saya bisa untuk dapat tambahan penghasilan? Sebenarnya pandemi kemarin banyak ibu rumah tangga yang kreatif nggak teman-teman? Banyak juga loh. Di rumah ngapa-ngapain mereka buatlah kreasi-kreasi makanan, ya mungkin juga kreasi-kreasi yang menarik untuk dijual kembali dan bertambah penghasilannya. Nah, salah satunya bisa seperti itu teman-teman, berjualan. Ya, berjualan makanan ringan, berjualan apapun yang teman-teman ini juga banyak tuh menjual kue, cake segala macam.
Ya, tapi ingat teman-teman, kalau kita berjualan sendiri itu pastinya juga tidak bisa menerima orderan dengan jumlah yang banyak. Kalau kita mau berjualan yang besar pun, modalnya pun juga besar, ya. Jadi tidak sedikit tentunya. Terus yang kedua, kerja tambahan. Jadi kalau hari ini teman-teman punya pekerjaan, rekan-rekan bisa punya pekerjaan tambahan yang lain. Tapi juga jangan lupakan bahwa hari ini pun orang juga menerima karyawan itu pasti butuh full, ya. Full timer itu lebih dibutuhkan daripada part timer pasti. Ya, karena apa? Karena mereka sudah mengeluarkan budget. Nggak mungkin mereka mau budget full timer, budget yang mereka keluarkan untuk full timer, tapi karyawannya hanya part timer. Ya, pasti ada beban yang kalau tambahannya ada kan degeneratif ya, penyakit kuning karena kecapean ya teman-teman. Jadi ini juga akan sangat sulit ya teman-teman. Oke, kemudian yang berikutnya mencari gaji lebih tinggi di pekerjaan lain ini juga nggak mudah. Oke, mohon maaf, sepertinya saya terlempar, teman-teman. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah dok, ya Ya, sempat hilang. iya, sorry, Ya. tadi hilang. Ya mohon maaf ya, rekan-rekan. Ya, ya, ini ya. masalah Memang begitu yang nih. di atas polusi Oke, udara. saya lanjut kembali, teman-teman. Ini sudah terlihat. Iya. Ya, sampai internetnya aja juga itu ya, dia terkaget-kaget gitu ya, teman-teman ya. Melihat kenyataan tadi ya, dia langsung shock, mungkin hilang langsung ya. Ya, oke, saya lanjut lagi teman-teman. Mencari kerjaan dengan gaji lebih tinggi juga tidak mudah tentunya. Tentu dibutuhkan kualifikasi yang meningkat, pengalaman yang lebih juga ya, karena orang mau membayar kita tentu dengan sesuatu yang kita berikan lebih juga. Patungan bisnis dengan teman. Udah banyak lah ya cerita-cerita yang sangat menyedihkan teman-teman mengenai bisnis patungan dengan teman. Jangankan teman ya, bisnis saudara aja banyak nggak teman-teman yang pecah kongsi kalau istilahnya orang tuh ya. Bubar jalan gitu ya. Bahkan terjadi gontok-gontokan itu banyak banget saya dengar ceritanya. Yang soto, yang sop di Palembang yang terkenal gitu ya teman-teman. Akhirnya gontok-gontokan karena apa? Karena ujung-ujungnya gesekan bisnis. Dan akhirnya saudara tinggal cerita ya, bahkan banyak sekali yang menuntut harta warisan karena keluarga saudara aja bisa ribut, apalagi perkara teman. Dengan berbisnis ini butuh teman-teman yang benar-benar ya. Iya, setuju Mbak Ika. Kalau udah masalah uang ini agak lebih sulit ya teman-teman ya, lebih sensitif. Sehingga benar-benar kita harus jaga. Wah, awalnya bestie jadi musuh. Waduh ya, jangan sampai jadi musuh ya Mbak Novi ya. Mungkin dari bestie jadi nggak bestie lagi ya. Jadinya biasa aja gitu, nggak bestie lagi karena terjadi salah paham. Dan mungkin alternatif yang kita bisa pilih adalah bisnis sendiri. Ya, berbisnis atau berusaha sendiri itu yang menurut saya juga hari ini bisa teman-teman pikirkan. Tapi banyak sekali yang kalau kita bicara, ayo dong berbisnis, ayo dong buka usaha gitu. Apa sih yang biasanya kepikiran sama teman-teman tadi? Tadi sekilas saya dan Mbak Ika juga udah cerita. Warung emper aja perlu modal 10 juta. Ya. Kalau mau warungnya agak setengah lumayan berarti paling tidak 20 juta, teman-teman. Ya, belum lagi bicara stok barang, modal, dan kalau kita nggak punya tempat untuk jualan, kita mesti sewa lagi. Belum lagi nanti bayar keamanan A, keamanan B, keamanan C ya. Baik yang resmi dan tidak resmi. Wah, itu kalau mau di total-total, teman-teman, itu biaya-biaya yang tidak terprediksi. Tapi cukup membuat modal menjadi bertambah. Terus yang bisa juga banyak sekali orang yang takut membuka bisnis karena mereka merasa tidak punya pengalaman. Sehingga butuh pengalaman pasti. Karena banyak sekali orang yang cerita bisnis mereka tuh baru sukses setelah mereka gagal 3 kali. Ya, bahkan ada yang sukses setelah
menjalankan segala macam up and down-nya itu lebih dari 5-10 tahun. Ya belum lagi kalau orang-orang yang berpikir, aduh saya ini nggak terbiasa ngurusin administrasi, suppliernya kayak apa barangnya, bagaimana pendistribusian barangnya. Wah itu saya juga, kalau saya disuruh mikir kayak gitu, kami ini bukan keluarga yang berlatar belakang bisnis, Bapak Ibu. Siapa di sini yang juga merasa tidak punya latar belakang bisnis? Bukan keluarga, istilahnya aliran darahnya itu bukan aliran darah bisnis. Orang tuanya mungkin dosen, karyawan, ya. Wah, Mbak Ika ternyata bukan ya, tapi ternyata hari ini menjadi pebisnis luar biasa ya. Mbak Melan juga luar biasa, terima kasih. Mbak Dwi Maya, saya dokter. Yes, tos, berarti kita sama ya, teman-teman semua. Ini yang mungkin ada juga yang dalam hati tapi nggak berani ngetik gitu, nggak apa-apa ya. Tapi saya bisa kasih jaminan ke teman-teman kalau teman-teman merasa saya ini orang yang nggak suka ruwet-ruwetnya administrasi. Nah, maka peluang bisnis yang kita tawarkan hari ini adalah peluang yang sangat cocok buat ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya. Oke. Kemudian resiko tinggi. Nah ini tadi, kalau mau bisnisnya besar, keren, pasti butuh modal besar. Kalau kita nggak punya modal yang kita tabung dari awal, berarti kita bisa melakukan peminjaman modal. Ya teman-teman, tapi ingat, minjem modal ke bank itu juga punya resiko yang tidak kecil. Ya, butuh jaminan. Jaminannya bisa BPKB kendaraan atau juga rumah. Tapi kalau BPKB kendaraan nggak banyak ya modalnya pastinya. Rumah pun juga disesuaikan, teman-teman ya. Kalau rumah kita cuma nilainya 500 juta, nggak mungkin lah kita bisa dapat modal sampai MM-an kayak tadi loh. Mau beli ruko 4M tuh. Gimana caranya ya? Nggak bisa pasti. Nah, kemudian aturan pajak dan hukum yang hari ini berubah terus. Teman-teman yang tahu mungkin berita-berita kalau Anda juga menonton TV atau membaca koran atau membaca koran digital, pasti juga ada yang mengingat ya mengenai bagaimana kemarin tuh jualan barang-barang thrifting atau barang apa istilahnya kalau istilah barang second ya, burukan Jambi BJ gitu ya. Nggak diperbolehkan gitu kan. Nah, kemudian juga ada peraturan kalau tidak salah pemerintah yang hari ini menyatakan marketplace itu tidak boleh menjual barang-barang import yang harganya di bawah 1,5 juta rupiah gitu ya. Nah, ini jadi masalah nggak sebenarnya teman-teman buat pebisnis marketplace? Ya betul Mbak Siti, barang BJ nggak boleh. Ya karena merasa bahwa itu akan bisa membahayakan UMKM. Ya, nah kira-kira ini berefek nggak buat teman-teman yang mengimpor barang dari luar negeri dengan harga kalau kita lihat tuh jepit rambut tuh harganya hanya 500 perak, ya kan? Ada teman-teman ya kalau lihat di merek-merek yang hijau warnanya, yang kuning gitu kan, baju-baju harganya hanya berapa? Ada 30.000 atau pin-pin gitu ya, murah-murah banget cuma belasan ribu rupiah. Itu tidak diperbolehkan lagi gitu. Nah, ini kan jadi kendala lagi. Karena apa? Memang terus berubah ya. Dan ada resiko bangkrut. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang kita juga sadari, teman-teman. Sehingga kalau boleh saya berbagi kepada teman-teman hari ini, bisnis ideal dari apa yang hari ini saya jalani, dan saya sendiri tidak memiliki latar belakang bisnis, saya tidak berbakat, ya, tidak bakat jualan, ya, maka bisnis ideal menurut saya itu ada yang punya resikonya rendah. Jadi tidak membuat kita itu sampai harus kehilangan, harus pakai jaminan karena tidak ada resiko atau resikonya amat kecil. Bisa dikerjakan secara online seperti hari ini, offline alias di tempat, dan sudah menjabar dengan jelas di depan mengenai center-center atau kantor perwakilannya bisnis kita yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Papua ya sampai juga ke Aceh ya, kemudian juga di Malaysia, Hong Kong, Singapura, Filipina, teman-teman. Hari ini kita juga ada kedatangan juga rekan kita yang menjalankan bisnis dari Hong Kong, luar biasa ya, punya rekannya di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bisnis kita ini bisa dikerjakan dan sangat ideal, bisa dilakukan di mana saja. Dan itu membuat kita tidak perlu biaya operasional untuk mengadakan yang namanya kantor sendiri, toko sendiri. Ya kayak tadi tuh, waduh kalau dibilang suruh buka restoran bisnis itu sampai 7M, bisa pusing kepala saya dok. Makanya daripada mikir 7M-nya,
lebih baik kita mulai usaha kita di bisnis ini, di wellness industry. Yang keempat, kita nggak perlu persediaan atau modal yang besar untuk stok barang. Karena yang mempersiapkan sudah ada kantor-kantor yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan hari ini di Tangerang aja ada beberapa kantor. Di Jakarta saja udah lebih dari 10 ya teman-teman ya. Area Jakarta dan sekitarnya ada Depok, ada Pondok Gede, ada Kelapa Gading, macem-macem ya teman-teman, Muara Karang, ada Kedoya, wah bayangkan. Dan ini memudahkan kita, membuat bisnis kita itu bisa dikerjakan dan juga bisa menjangkau seluruh wilayah. Berkolaborasi bisnis, ini bisa banget kita lakukan. Ya, hari ini saya berkolaborasi dengan Mbak Ika dengan lokasi di Semarang. Ya, bahkan kemarin saya berkolaborasi lagi dengan tim dari Bekasi, ya ada dari mana, dan inilah bisnis yang menurut saya hari ini ideal banget. Ya, karena kita tidak saling menyikut satu sama lain, justru kita saling berkolaborasi untuk sama-sama berhasil dan sukses di sini. Dan yang keempat, bisnis yang ideal adalah tentunya bisnis yang berdampak ke masyarakat. Bisnis yang bisa memberi manfaat buat masyarakat. Baik dari produk maupun perusahaannya sendiri juga memberikan kontribusi yang besar untuk kesejahteraan dan juga kebaikan bagi orang banyak. Wah ya, jadi luar biasa teman-teman. Dan ini adalah bisnis networking yang hari ini saya dan Mbak Ika sudah jalankan bersama-sama. Dan kalau teman-teman hari ini mendengar banyak sekali yang mungkin negatif bicara soal networking bisnis, ya ini saya ingin memberikan suatu gambaran realitanya. Bahwa networking bisnis ini merupakan bisnis yang juga umum dipakai loh di luar sana, termasuk di luar negeri ya teman-teman. Karena dia termasuk di dalam 3 jenis sistem bisnis yang umum dipakai. Ini dari buku Cash Flow Quadrant dari Robert T. Kiyosaki. Beliau mengatakan ada 3 jenis untuk orang-orang yang memiliki bisnis di kuadran B. Yang pertama, mengembangkan sistem sendiri. Jadi dia membangun sistem sendiri. Benar-benar merintis dari nol, benar-benar membangun yang namanya usaha atau sistemnya sendiri, bagaimana dia barang apa yang dia mau jual, bagaimana distribusinya, bagaimana dia dapat bahan baku dan suplainya, bagaimana dia bisa mengembangkan toko-toko atau resellernya dan sebagainya. Dan ini tidak mudah teman-teman, karena akan butuh modal yang sangat besar dan juga harus siap gagal. Ya. Yang kedua, bisnis waralaba. Ya, kemarin teman-teman mungkin lagi rame bisnis es, ya es apa yang cabangnya di mana-mana. Dulu ya viral banget dari China, ada yang tahu teman-teman, ya sampai bercandain gitu. Kalau ada ruko kosong hati-hati, nanti akan diambil sama dia dijadikan ruko untuk jualan esnya gitu ya. Gitu ya, jadi sampai ruko pencabut gitu ya. Inisial M, bener belakangnya E. Wah, tebak-tebak buah manggis ya teman-teman ya. Iya, sama Ibu Novi langsung di-highlight ya. Ini bukan apa-apa, ini hanya saya sekedar cerita ya teman-teman ya, bukan untuk menjelekkan bisnis, bukan. Tetapi kita bisa belajar. Saat viral, itu antriannya panjang banget. Tapi coba deh teman-teman hari ini lihat. Bahkan saya baca di bannernya itu beli minum gratis es. Ya, beli ini di luar segala macam kehebohannya kemarin dan keviralannya dengan modalnya yang juga sekian ratus juta rupiah teman-teman, ternyata sekarang pun dia juga berjuang ya, karena tidak serame yang waktu tahun lalu. Setuju teman-teman, bener nggak nih pengamatan saya? Udah sepi, waduh Mbak Novi, nyata sekali ya mencetnya gitu ya, karena memang kalau bisnis itu tidak berkembang, tidak update, dan bukan produk yang dibutuhkan oleh manusia, teman-teman, butuh usaha yang jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Apalagi dia tidak membatasi franchise-nya. Dia tidak membatasi, tidak ada jarak. Jadi pokoknya mau sebelah-sebelahan jual barang yang sama pun dia boleh sebagai penjual. Karena dia nggak bodo amat, yang penting dia lepas aja tuh barang, dia lepas segala macam bahan bakunya dan juga mesin-mesinnya, jadi udah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya ini, terjadilah persaingan. Dan akhirnya yang bermasalah siapa teman-teman? Yang sudah membeli. Tinggal mereka harus berpikir gimana caranya modal ratusan jutanya mesti kembali dengan berjualan satu buah es yang harganya hanya 7.000. Ya tentu tidak mudah ya teman-teman, bayangkan yang udah kayak keren aja tuh loh bisa berjuang hanya dalam waktu 1 sampai 2 tahun ya.
pemasaran jaringan. Nah, ini adalah bisnis yang hari ini saya dan Mbak Ika tawarkan dan tidak bikin sakit kepala. Kenapa? Karena modalnya tidak besar. Modalnya mau belajar, semangat ya, modalnya juga tidak besar, sangat-sangat minimal. Bahkan hari ini kita 30 tahun HDI, ada biaya nggak teman-teman untuk bergabung sebagai partner bisnisnya kita di HDI? Tidak ada. Gratis, nol ya. Ini kesempatan yang harus kita ambil. Buat teman-teman yang belum berpartner, segera hubungin yang mengundang teman-teman untuk bisa berpartner sebagai entrepreneur dengan HDI. Ya, dan apa yang membuat saya juga semakin yakin, wow, luar biasa ya networking bisnis ini. Dari majalah Success Magazine, dari 50 orang terkaya di Amerika, 90 di antaranya itu lahir ya dari marketing, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sesuatu yang juga wow banget menurut saya. Ya, 50 orang terkaya itu 9 orangnya lahir dari MLM atau network marketing. Jadi kalau kita masih punya persepsi yang kurang tepat, salah, atau masih banyak orang yang negatif, nah ini mungkin belum tahu faktanya. Ya, kemudian ada juga Tony Robbins, ya ini adalah seorang motivator kelas dunia. Dia mengatakan bahwa yang mengesankan dari bisnis network marketing adalah, nih harus di-highlight nih teman-teman ya, kita bisa mendapatkan semua keuntungan sebagai seorang pemilik bisnis tanpa perlu memikirkan kesulitan dan tidak memiliki resiko yang besar. Menurut saya, network marketing sangat luar biasa. Wow, ya. Jadi ini yang mengatakan bukan saya, teman-teman ya, tapi seorang motivator yang luar biasa. Dan ini juga beberapa buku-buku yang keren banget yang membahas mengenai network marketing. Oke. Nah, teman-teman, juga banyak nih yang bertanya, dok, kan banyak nih network marketing di luar sana, ya. Kenapa saya harus memilih HDI? Kenapa bukan yang lain, teman-teman? Nah, kalau kita bicara network marketing, sebenarnya ada 4 poin yang kita harus lihat. Yang pertama, network marketing itu punya nggak education systemnya? Atau ada nggak pendidikannya? Ya, kemudian yang berikutnya, dari sisi perusahaan atau company-nya. Udah berapa lama berdirinya, perusahaannya punya track record yang bagus atau tidak ya. Kemudian juga dia sudah mengalami krisis itu, dia bisa melewatinya atau tidak. Perusahaannya juga punya manfaat nggak untuk banyak orang. Perusahaannya juga punya visi misi yang baik nggak untuk enterpriser atau yang menjadi partnernya. Perusahaan kalau tidak memiliki hubungan yang baik juga dengan partnernya kan juga hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai kita hanya ngelihat, oh dia udah berdiri sekian puluh tahun nih, tetapi ternyata track record-nya tidak bagus sebagai perusahaan. Ya, jadi harus waspada. Bagaimana juga bicara produknya? Produknya ini produk apa sih yang dijual? Mudah nggak orang memahaminya? Mudah nggak orang untuk mengetahui produknya berkualitas atau tidak? Ada nggak manfaatnya? Tadi yang Mbak Ika sudah sharingkan itu luar biasa, produk-produk kita itu variasinya cukup banyak. Ada new product juga yang hari ini juga untuk bisa digunakan kepada para mommy muda untuk baby-babynya ya. Ada shooting cream yang juga sangat keren dengan harga yang terjangkau tapi manfaatnya itu sangat bagus sekali. Repeat order produknya seperti apa? Nah, kalau produk kita repeat ordernya ini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Kalau tadi saya bicara bisnis restoran, tentunya akan menjadi PR buat pemilik restonya untuk membuat customer itu datang terus. Betul nggak teman-teman? Coba saya tanya nih teman-teman ya. Kalau teman-teman datang di suatu restoran, kira-kira mungkin nggak sih dalam 1 bulan aja? Ya nggak usah ngomong seminggu sekali deh. Sebulan sekali itu kira-kira mungkin bisa ya. Tapi kalau sebulan teman-teman datang ke resto yang sama 3 kali, itu kemungkinannya besar atau kecil? Apalagi kalau teman-teman masak di rumah ya. Paling ke restoran tuh cuman weekend, Dok. Hanya untuk family time, keluarga, ngabisin waktu. Tuh Mbak Ika bilang kecil, Mbak Astrid juga bilang kecil. Kalau enggak kan ya, Dok, boncos, Dok. Kalau setiap hari mesti ke resto terus, ya tahu pasti kita akan masak di rumah dan sebagainya ya. Betul ya, teman-teman ya. Nah, iya, pasti akan sulit, teman-teman. Untuk kita bisa membuat market kita itu datang terus. Jadi kita harus cari market baru nggak kalau kita punya restoran? Mbak Ika datang sudah bulan ini. Ya mungkin kalau kangen bulan depan bisa datang lagi.
Ya, tapi kalau sampai rutin tiap bulan mesti absen di resto saya juga kayaknya kecil ya. Ya, saya bosen lah dok, masa dokter jual nasi pecel terus, saya yang mau makan sushi ya misalnya. Ya, saya juga mau makan western gitu. Oh, saya juga pengen makan soto. Ya, variasinya akan butuh banyak teman-teman. Tapi kalau kita tadi bicara wellness, kesehatan, saya yakin setiap dari kita mau sehat. Iya, benar. Harus mencari cara untuk menarik peminat baru dan inovasi makanan baru. Nah, benar, Tante. Dan itu pun juga butuh usaha, pastinya. Butuh effort yang tidak sedikit, ya. Trial and error. Gitu. Butuh, ya belum tentu pun menu barunya cocok di lidah, misalnya. Ya, jadi ini memang tantangan-tantangannya. Nah, kalau kita bicara produk kesehatan, ya semua orang harusnya butuh sehat. Ya, semua orang, anak-anak, lansia, jadi marketnya sangat luas, teman-teman. Ibu hamil, ibu menyusui pun bisa mengkonsumsi. Lansia bisa mengkonsumsi. Pria, wanita semua bisa mengkonsumsi. Jadi memang luar biasa ya produknya. Dan yang berikutnya potensi penghasilannya atau bisnisnya. Pastinya kita mau membangun bisnis, mau dapat keuntungan. Ya, pasti ada income yang mau kita capai tadi kan, income yang besar untuk menunjang kehidupan kita semuanya sekeluarga. Nah, sekarang saya akan bahas nih teman-teman mengenai pendidikannya. Ya, jadi kalau tadi produknya udah tahu kalau HDI sangat bagus, kemudian juga perusahaannya sudah bonafit di Indonesia 30 tahun, ya, kemudian juga di Asia Tenggara itu udah lebih dari 30 tahun pastinya ya. Kemudian kita juga punya platform pendidikan yaitu HDI Learn, yang mana ini merupakan ada banyak sekali di dalamnya grup mentoring, the leader within, ya ada event-event yang kita juga akan bisa ikuti bersama, ada basic training yang sudah disiapkan ya, ada task di sana, tips, attitude, skill, knowledge ya, sistem ya, ini tips konten yang dibagikan dari pengalaman sesama enterpriser buat kita saling belajar. Jadi ini adalah penunjang untuk kita itu diajari sebagai seorang entrepreneur atau pebisnis teman-teman. Jadi bukan hanya diajarin untuk mohon maaf sebagai sales atau penjual saja, tapi kita betul-betul dibukakan diri kita itu sebagai seorang pebisnis. Dan saya juga mengajak nih teman-teman hari ini boleh dong kasih raise hand atau juga boleh komen siapa nih yang sudah memastikan diri untuk belajar di pertemuan mentoring kita yaitu Evolve yang akan berlangsung di AIS BSD tanggal 2 dan 3 September. Ada Mbak Ika, Mbak Astrid, ya, Ibu Paula, Dr. Hendarmin pastinya dong, ya, dan saya juga sudah memastikan diri untuk hadir. Siapa lagi di sini boleh ya, teman-teman ya, yang sudah pasti ini akan hadir. Wah, Dr. Nurul, Kak Salvi dari Medan, thank you. Umi Ramdhani, wah, senang banget ya, teman-teman. Dan kita akan ketemu di perhelatan yang sangat akbar, akan ada lagi Project Pop, akan belajar lagi kita bersama Wanda Monica, bersama juga dengan Dr. Felix, yang hari ini usia beliau sudah 86 tahun, tapi semangatnya boleh diadu nih, sama remaja-remaja anak muda sekarang yang kadang-kadang istilahnya bikin prihatin ya, remaja jompo, ya, tolong-tolong ya, dihilangkan itu, istilah jompo itu ya. Mungkin bercanda sih maksudnya, tapi ucapankan doa ya teman-teman ya. Bener ya, jangan sampai loh, masa kita masih muda udah jompo, kalah sama yang jompo aja, yang 86 aja nggak mau dibilang jompo loh. Masa kita yang masih 20-an mau mengaku diri kita itu jompo. Jangan-jangan ya, jangan ya. Nggak indah didengar ya, tapi remaja apa? Produktif gitu ya. Anak muda yang berkualitasnya gitu ya, anak muda yang sehat dan produktif itu enak ya. Anak muda yang apa, jompo lah ya, kok nggak enak ya gitu ya. Ya, jadi semoga nanti teman-teman di sini remaja-remaja harus ya menjadi remaja yang hari ini hadir pasti remaja yang berkualitas ya. Thank you teman-teman yang sudah merespon nih, tidak sabar lagi. Jadi kalau yang penasaran nih yang tadi apa sih Evolve, ayo segera tanya sama yang mengundang Anda. Dan sebelum Evolve kita juga ada kegiatan menarik bersama HDI Family Fun Day. Wah ya, jadi jangan sampai juga teman-teman tidak hadir karena spesial banget ya, banyak kegiatan di ulang tahun HDI ke-30 ini.
Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara juga bisnis di HDI ini keuntungannya apa sih dok yang bisa didapat? Tentunya penghasilan tidak terbatas, tapi dengan catatan sesuai dengan kerja yang teman-teman lakukan. Ya, jadi harus real, kerjanya banyak, hasilnya banyak. Kerjanya sedikit, hasilnya sedikit. Jadi sesuai dengan waktu dan yang apa kita kerjakan di dalam bisnis ini. Jadi tidak betul kalau mengatakan, oh kalau di network marketing itu yang pasti yang sukses tuh yang pertama-pertama bergabung. Tidak ya. Jadi kalau di HD ini bisnisnya sangat adil. Ya, komisi yang dibayarkan besar tapi sesuai dengan yang kita kerjakan. Kemudian ada pembagian royalti dan royalti saham. Wah, ini namanya bonus ke-13 nih, teman-teman ya. Kemarin Dr. Hendarmin, Ibu Paula, dan juga teman-teman penerima royalti juga sudah merasakan di bulan Agustus kemarin ya. Wah, itu ya bonus royalti. Lumayan ya, 3 digit teman-teman ya, masuk 3 digit totalnya ya. Siapa hari ini yang mau mendapatkan juga bareng-bareng nih ya? Ayo ya. Saya juga mau ya 3 digit gitu. Tiba-tiba wow dapat gitu teman-teman ya. Dan ini adalah kebahagiaan saat kita juga bisa menjadi berkah, menjadi manfaat tentunya buat keluarga dan orang-orang di sekitar kita ya. Saya percaya nih teman-teman yang hari ini hadir juga asal mau berkomitmen dan melakukan pasti akan ada di titik seperti Dr. Hendarmin, Ibu Paula, Pak Mulyadi, Pak Adi, Dr. Ivan, ya, para mentor-mentor upline kita semua. Amin, Mbak Erwin, ya, Ci Astrid juga, thank you. Saya, Mbak Herlin, ya, juga Mbak Herlin juga pasti akan sama, ya, mengikuti jejak para upline-upline dan mentornya semua, ya. Tetap semangat, teman-teman. Kemudian yang keuntungan kita yang juga sangat luar biasa, bisnis ini tuh bisa diwariskan untuk ahli waris kita. Jadi kalau teman-teman udah bersusah payah, ya Anda sudah mengusahakan bisnis ini dengan komitmen Anda, dengan hasil yang Anda dapatkan, maka teman-teman akan bisa mewariskan kepada ahli warisnya. Dan yang juga sangat menyenangkan, bisa berlibur ke mancanegara. Wow, ya ini adalah sesuatu yang menarik banget, terutama para kaum milenials. Ya, amin semuanya. Ini saya baru baca ada Dokter Putu, ada Mbak Melan, ya, Dwi Maya, ada Mbak Novi, dan Mbak Ana Tamrin. Saya berikutnya pasti. Ya, asal kita mau betul-betul serius dan menjalankan dengan hati, teman-teman. Ya, saat kondisi apapun, kita tetap berkomitmen menjalankan, pasti kita akan sampai di titik itu. Berlibur gratis ke mancanegara. Terus terang, saya sendiri dan keluarga ini senang banget di HD teman-teman, karena selain dapat penghasilan, tentunya kami juga boleh menikmati jalan-jalan ke mancanegara tanpa keluar budget sendiri. Wah, rasanya lebih nikmat ya. Kalaupun ada uang mau jalan-jalan sendiri, ya bisa. Tapi kalau ada yang gratis, kenapa harus bayar ya prinsipnya ya. Prinsip mama banget ya. Gak apa-apa. Selama tidak berdosa kan kita boleh melakukan terus ya teman-teman ya. Jadi kita benar-benar harus bisa mengusahakan, dan HDI masih menunggu teman-teman yang mau naik kapal pesiar karena masih ada kesempatan. Kalau teman-teman bisa diamond 4 kali sampai Desember nanti, minimal itu teman-teman bisa mengajak ya. Ini bulan apa nih? Agustus ya? Agustus, September, Oktober, November. Tuh masih ada kesempatan di 5 bulan terakhir ini. Kalau 4 kali teman-teman bisa masuk kualifikasi diamond, maka teman-teman bisa dapat 1 tiket kapal pesiar Spectrum of the Seas. Wow, menarik ya. Belum lagi ada jenjang yang lain, nanti tahun depan bisa trip ke luar negeri yang mana. Ayo segera dipastikan Anda belajar ilmunya, Anda lakukan bisnisnya, pasti akan bisa mendapatkan pencapaian yang kita sama-sama impikan ya. Kemudian yang saya suka adalah juga bisa punya kesempatan untuk pengembangan diri. Ya hari ini saya masih belajar, teman-teman, juga bersama dengan para mentor dari rekan-rekan semua. Saya pun belajar untuk bertumbuh di sini, dan ini adalah sesuatu yang sangat saya syukuri dari HDI, jadi bukan hanya uangnya. Tadi Mbak Ika juga sudah cerita bahwa saya mengawali dari mahasiswa, dan saya belajar banyak hal, ya, jadi bukan hanya uang, tetapi bagaimana saya bisa menyikapi, bagaimana saya bisa bersikap, bagaimana saya bisa berusaha untuk bisa tampil berbicara hari ini. Ya hari ini belum terlalu baik lah, saya masih belajar. Tapi dibandingkan tahun-tahun yang lalu, udah lebih baik.
Seperti itu teman-teman ya, pengembangan diri yang saya dapatkan itu menurut saya lebih berharga dari juga hanya sekedar uang. Kalau kita bertumbuh dimanapun kita berada, kita akan bisa menghasilkan uang juga. Ya, selain kita di bisnis HD tentunya, pasti yang harus di bisnis HD. Tapi bisnis mana yang mengajarkan kita untuk berkembang, itu adalah salah satu yang paling besar kontribusinya adalah network marketing, teman-teman. Karena kita harus bekerja dengan orang, kita harus belajar memahami orang, kita harus bisa menyampaikan presentasi dengan baik, dan ini kita bisa dapatkan di bisnis ini. Dan tentunya, kalau kita sudah dapat yang atas ini, pasti yang terakhir kita juga akan dapat. Kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Keluarga sehat, mama-mama tenang, ya orang tua bahagia gitu ya, dan tentunya sejahtera. Nah, sehingga teman-teman yang belum bergabung, saya mengajak dan menghimbau teman-teman untuk bisa bergabung, karena teman-teman dengan gratis ya, kalau biaya secara online itu free, tanpa biaya apapun dan tanpa syarat apapun. Anda hanya cukup memberikan foto KTP, alamat email, nomor handphone ya, dan Anda akan bisa punya hak spesial ini. Yang pertama sebagai pengecer. Anda bisa membeli dengan harga enterpriser dan menjual dengan harga retail, dan selisih harganya lebih kurang 15 sampai dengan 20%. Dan tapi saya mengajak teman-teman untuk fokus ke Anda bekerja sebagai enterpriser. Kalau teman-teman tadi mau mendapatkan bonus-bonus yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, maka sebaik dan sebenarnya teman-teman bisa menjalankan sebagai enterpriser. Kita bisa untuk mendapatkan keuntungan mungkin terlihat tidak banyak, 5% aja. Tapi kalau kita membangun jaringan kita, maka kita akan benar-benar mendapatkan penghasilan yang besar, teman-teman. Ya. Dan kalau kita lihat kenapa sih kok bisa? Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita melihat saluran distribusi pada umumnya, itu biasanya dari pabrik, kemudian sampai ke distributor, itu masuk juga ke distributor tunggal dulu, ke agen, grosir, toko, pengecer, baru sampai ke konsumen. Nah, kalau di HDI, kita sebagai enterpriser itu kita ada di titik ini langsung. Dari pabrik, melalui center sebagai kantor perwakilan dan distribusinya, kita langsung bisa menerima produk dan mendistribusikannya sebagai enterpriser. Kenapa sih 5% itu bisa jadi besar, teman-teman? Ya ini, karena kalau kita sebagai koordinator enterpriser, kita cukup mengenalkan ilustrasinya itu ke 5 orang. Dari 5 ini, masing-masing mengenalkan lagi kepada 5 orang. Maka saat berkembang network dan tim kita, sampai ke level ke ini ya teman-teman ya, sampai level ke-6 itu ternyata tim kita akan berkembang menjadi 15.625 orang. Wow ya. Jadi ini keren banget. Jadi bukan hanya kita yang melakukan sendiri, tetapi kita membangun tim-tim network, tim-tim saluran koordinator enterpriser atau saluran distribusinya. Ya, yang mana ini adalah keuntungan yang kita bisa dapat teman-teman. Dan seiring dengan kenaikan dari kewajiban kita, yang kalau kita lihat tuh kewajiban dalam mengembangkan tim ya, tapi kalau kewajiban pribadi kita itu tidak berkembang, hanya 300 poin saja. Bahkan sampai di jenjang karir tertinggi kita sebagai seorang Royal Crown itu cukup 300 bisnis point. Nanti teman-teman bisa tanya dan Anda bisa ikut lagi ke training Commission One Plan yang akan diadakan juga bersama dengan Incredible Team, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini kita juga bisa mendapatkan keuntungan sampai infinity, tidak terbatas, sampai kita melahirkan diamond leader berikutnya. Nah ya, jadi sangat-sangat sederhana, bisnisnya tidak sulit, tetapi keuntungan yang didapat itu, nih lihat, royalti ini nasional ya teman-teman ya, 1,5% dari omset nasional, dan seiring dengan jenjang karir kita meningkat, maka royalti kita pun juga bisa meningkat. Ya, jadi bisnis ini real, ya tidak kaleng-kaleng, bukan bisnis tipu-tipu, karena memang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dan kalau ditanya nih, bagaimana sih potensi pendapatannya, Dok? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Ini potensi pendapatan ya yang sangat-sangat sederhana, teman-teman. Teman-teman bisa lihat kalau dia ini sebagai seorang diamond leader. Persyaratan bulanannya hanya 300 poin. Jadi 300 poin itu lebih kurang hanya 3 kilo madu. Dan memiliki rekanan bisnis 5 jalur sebagai enterprise manager. Nanti teman-teman tanya, apa maksudnya enterprise manager itu seperti apa ya? Bisa tanya kepada sponsor yang mengajak Anda.
Dan saat Anda mengerjakan ini sampai level ke-8, maka jumlah timnya semakin berkembang lagi. Masing-masing hanya belanja 300 poin yang sama seperti kita, teman-teman. Ya, dia pakai sendiri, dia mengenalkan kepada saudaranya, kepada keluarganya untuk sehat gitu. Maka teman-teman akan bisa mendapatkan potensi 25M. Wow, Dok, 25M per bulan gitu ya. Gak kebayang. Ya sudah, kalaupun teman-teman merasa gak kebayang, tak ambil separohnya saja. Hanya sampai di level keempat bicara ini ya. Level keempat saja dengan tim kerja 625 orang dan masing-masing hanya belanja 3 botol madu, tidak sulit ya teman-teman ya. Maka teman-teman dengan kondisi 5% yang didapatkan dari jaringan ini, teman-teman bisa lihat income per bulannya berapa di sini? Ayo. 28.125.000. Wah, lumayan atau lumayan? Ya, sangat lumayan ya. 28 juta itu kayaknya kalau di Palembang udah levelnya menjelang direksi gitu ya. Udah masuk ke angka-angka direksi gitu, direktur ya teman-teman ya. Ya jelek-jelek juga manajer, koordinator wilayah gitu ya. Lumayan banget bener. Dan ini sangat bisa kita dapatkan kalau kita benar-benar mau komitmen dan konsisten melakukan bisnisnya, teman-teman. Ya, wow banget, ya dong. Apalagi kalau ibu rumah tangga punya income, aduh dok, saya mah 10%-nya aja udah alhamdulillah. Waduh Mbak, Pak, ya, kalau cuma 2,8 juta itu loh banyak banget enterpriser HDI yang dapat setiap bulan. Ya, kalau benar-benar kita mau komitmen melakukan. Ya, yang 5 juta pun juga banyak. Ya, jadi 5 juta lumayan ya skincare cek gitu ya. Untuk belanja tambahan cek gitu ya. Untuk beli kalung 6 bulan sekali ya bisa gitu ya, teman-teman ya. Jadi tinggal kita yang mau atau tidak untuk melangkah. Oke. Nah, kemudian ini ya teman-teman, kalau berhasil 1% aja tuh ya lumayan lah ya. Kalau 10%-nya aja itu udah di angka berapa? 2,5M. Kalaupun berhasil cuma 1%, masih di angka 250 juta rupiah. Wow, apa wow ya? Sangat wow. Extraordinary ya. Amazing kalau istilahnya itu. Amazing. Jadi ini benar-benar potensi penghasilan yang bisa didapatkan ya teman-teman ya. Nah, ada juga yang bertanya ke saya, saya tertarik nih dok, tetapi kan kita lihat ya kayaknya ini HDI itu udah banyak tuh yang tahu. Coba nih sekarang saya kasih gambarannya teman-teman. Di tahun 93 kemarin enterpriser HDI itu kan belum ada yang bergabung, jadi jumlahnya masih 0 ya. Tapi jumlah penduduk kita itu sudah 160 juta orang. Di tahun 2022 datanya enterpriser kita itu baru 2 juta orang. Itu pun yang sudah expired ya, yang sudah bergabung kembali karena nomor ID-nya itu selalu berjalan. Nah, dan kita lihat angka penduduk kita hari ini 275 juta orang ya. Kita bisa lihat loh, pertambahan enterpriser itu hanya 2 juta dan pertambahan penduduknya itu 115 juta orang. Jadi potensinya masih sangat luas dan besar. Ini baru bicara Indonesia, belum bicara Malaysia, Hong Kong, Filipina, Singapura ya. Jadi teman-teman udah jangan terlalu banyak pusing, mikir yang aneh-aneh. Kita lakukan saja, kita jalankan bisnisnya supaya kita bisa benar-benar bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang ditawarkan. Nah, saat saya juga menceritakan kepada teman saya, ya beliau juga ada yang mengatakan, wah bisnis ini tuh nguntung-nguntungin yang di atas ya. Nah, kenapa begitu? Coba gitu kita lihat teman-teman. Kalau orang ada yang mengatakan, "Oh, bisnis ini tuh hanya nguntungin yang di atas saja." Ya, misalnya kita mengajak orang 5%. Ya, dari dia kita mendapatkan 5%, kemudian di atasnya kita dapat 5% lagi gitu ya. Jadi ini kan menguntungkan yang di atas padahal saya nggak kenal. Nah, padahal sebenarnya teman-teman sponsor kita atau jalur sponsorisasi kita seperti hari ini saya ada Dr. Hendarmin, Ibu Paula, di atasnya juga ada Dr. Ivan. Itu bukan berarti hanya menguntungkan mereka loh. Kenapa? Karena beliau-beliau itu juga punya tanggung jawab untuk membantu kita meraih keberhasilan. Kita bingung menjalankan, kita tanya sama siapa? Sponsor kita. Konsultasi ya
dengan Dr. Ivan, Pak Mulyadi, dengan teman-teman yang lain. Sehingga ini menunjukkan bahwa sebetulnya kita ini punya prinsip bukan hanya menguntungkan satu sisi atau satu pihak, tetapi kita ini punya simbiosis mutualisme. Ya, sama kalau kita lihat ilustrasi, kalau misalnya orang merasa, wah saya itu loh kayak beli atau istilahnya berdagang di toko konveksi, ya kan, saya ini punya toko kain, ya, tetapi saya tidak menguntungkan orang lain. Nah, coba kita ulik-ulik apakah betul seperti itu, ya. Sedangkan kalau kita lihat toko konveksi itu pasti ada mengambil bahan atau barang-barang sebelumnya itu dari toko kain. Si toko kain mengambilnya dari agen kain, ya. Dari agen kain ini dia mendapatkan bahan kain dari pabrik kain, dan si pabrik kain ini mendapatkan kainnya dari si pabrik benang. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman sebenarnya ya ini ada lagi juga kan dari pabrik benang dia mengambil dari petani kapas. Terus petani kapas beli ya karyawannya itu beli televisi di toko televisi. Sedangkan si toko televisi ini beli televisinya dari mana? Agen televisi ya. Kemudian ke pabriknya dan kemudian karyawan si pabriknya beli baju lah ke toko konveksi. Ya, jadi sebenarnya teman-teman manusia hidup di dunia ini tidak ada yang tidak saling menguntungkan. Setuju ya teman-teman ya? Kita loh menyekolahkan anak itu kira-kira menurut teman-teman nguntungin nggak sih sekolahnya? Menguntungin lah. Tapi kan di situ ada gurunya, ada karyawannya, ada Bapak OB-nya, ya semuanya saling diuntungkan. Saya mendapat keuntungan anak saya diajari oleh para guru dan lingkungan sekolahnya. Mereka punya mempersiapkan ada kolam renangnya, ada segala macam. Jadi semuanya itu saling menguntungkan. Ya, kita pun juga seperti itu, teman-teman. Jadi di HDI ini justru enak karena kita punya sponsor yang mana mereka juga akan membantu kita untuk bisa sukses seperti mereka-mereka juga. Nah, kemudian saya juga boleh nih cerita ya, teman-teman. Ada saudara yang saya tawarkan, terus dia bilang, saya trauma. Pernah ikut tuh yang begini-begini, saya ditawarin teman saya. Tapi 6 bulan katanya bisa dapat puluhan juta, dapat 3 digit. Ini loh, saya tuh loh 6 bulan lah cuma dapat 5 juta. Oh gitu, saya bilang. Boleh nggak sih tahu ya, apakah benar-benar kamu itu 6 bulan itu melakukan setiap hari? Ya kan saya tanya ya, saya gali. Kok cuma dapat 5 juta menurut dia gitu. Kalau dia seriusin harusnya 6 bulan, 1 bulannya itu bisa 5 juta gitu. Kok ini 6 bulan cuma dapat 5 juta total? Saya tanya, kamu mengerjakannya kayak apa? Lah saya dibilangin bisnis ini kan bisa jadi bisnis tambahan. Yang mana saya juga sudah punya pekerjaan. Oke, berarti kamu mengerjakannya berapa jam sih per hari? Terus dia mengatakan, ya karena saya ini loh ya sibuk, ada pekerjaan rutin, saya hanya mengerjakan 1 minggunya ya lebih kurang di weekend aja. Oh begitu, Sabtu dan Minggu aja. Berapa jam? Saya bilang, apa memang dari pagi sampai sore 2 hari gitu? Ya enggak toh, saya kan juga ada family time, saya kan juga mau healing-healing sama temen. Oke, berarti berapa jam? Ya, lebih kurang total loh, 3-5 jam. Baik, saya bilang, saya tulis ya. Berarti kalau kamu tadi mengatakan kamu tidak melakukan setiap hari, hanya 1 minggu 3-5 jam, dalam 1 bulan kita ibaratkan ada 4 minggu ya rata-rata ya teman-teman. Kita kalikan saya ambil maksimalnya deh 5 jam. Bukan 3 jam loh ya. Ini saya ambil waktu yang kamu mengerjakan itu maksimal 5 jam dalam 1 minggu. Berarti per bulan kamu mengerjakan bisnismu dan network marketing itu hanya 20 jam. Kemudian kamu mengatakan 6 bulan. Berarti saya kalikan ya, 6 bulan dikali 20 jam per bulan. Maka saya mendapatkan total yang kamu kerjakan itu total adalah 120 jam. By the way, saya bilang, halo, ini MLM ini kan bisnis juga ya teman-teman, saya bilang gitu. Dan saya bilang ke dia, bisnis ini kan kita kerjakan, maka kita harus juga mengibaratkan kita itu seperti seorang pebisnis yang membuka toko dari pagi sampai sore. Ya, ada nggak teman-teman buka toko cuma 1 jam? Terus, males, besok buka nggak ya? Nggak usah deh, besok nggak usah buka. Lusa aja deh, tapi males lusa. Nggak usah lah, saya buka seminggu sekali 1 jam aja. Kira-kira gimana teman-teman ya? Bangkrut dok gitu ya. Lebih baik nggak usah buka deh gitu ya.
Tapi kan kenyataannya kadang-kadang kita lupa gitu. Kita merasa kita ini pebisnis, tapi kita tidak melakukan diri kita ini mengerjakannya seperti seorang pebisnis. Ya, 120 jam saya bilang, ya anggaplah kamu kalau misalnya buka usaha kan ada toko yang harus kamu buka ya, berarti lebih kurang 8 jam deh. Sama kayak kita juga jadi karyawan kan dari jam 8 sampai jam 4 sampai jam 5 sore. Oke, berarti saya bagi 8 jam per hari ya kalau orang kerja. Orang kerja atau buka toko, buka usaha. Berarti, hei kamu itu, saya bilang, lihat nih, ya ternyata kamu baru mengerjakan bisnismu itu 15 hari kerja. Wah, terus dia garuk-garuk. Lah bener juga ya. Iya, saya bilang, tapi kamu mengatakan 6 bulan. Jangan dihitung. Jangan dihitung kamu bergabungnya. Tapi tolong dihitung kamu mengerjakannya berapa lama. Nah, mungkin hari ini juga ada yang bilang, oh di HD tuh loh teman saya, Dok, wes 10 tahun. Oh iya, 10 tahun bergabung. Terus gimana? Yaitu, beli dia, Dok, di kantor HDI, beli madu. Oh gitu, 3 bulan 1 botol 1 kilo. Ya, itu bukan menjalankan sebagai network marketing, teman-teman ya. Tetapi beliau sebagai konsumen loyal. Tetap luar biasa. Ya, berarti dia sangat-sangat percaya dengan produknya. Tapi beliau tidak menggunakan haknya atau sesuatu yang bermanfaatnya untuk menjadi peluang bisnis. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh dan sah-sah saja. Tapi kalau kita benar-benar mau punya income yang besar, maka ya kita harus mau mengikuti sistem dan mau menjalankan seperti seorang pebisnis. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau kita lihat nih ya, teman-teman juga nanti mungkin saat Anda menawarkan akan ada juga yang mengatakan, oh ini ya, banyak orang di sekeliling saya yang gagal jalannya MLM gitu. Nah, teman-teman ini ibaratnya kalau kita bilang ya, banyak orang yang sekolah, ya ada juga orang yang kuliah banyak jadi mahasiswa, tapi ada juga kan yang drop out. Ada juga kan yang istilahnya tidak lulus. Tapi banyak juga yang berhasil bahkan juga cum laude. Ya, nah kalau kita mau melihat seperti itu, yang salah siapanya? Apakah universitasnya, apakah sistem pendidikannya, atau mahasiswa atau siswanya yang salah? Orangnya, personnya yang melakukan. Ya tentunya semuanya sepakat ya kalau orangnya yang bermasalah ya teman-teman ya, bukan sistemnya. Sama kayak di network marketing, ada yang berhasil, pasti ada yang gagal juga. Tapi kalau saya bisa katakan bukan gagal sebetulnya, hanya saja mereka berhenti sebelum berhasil. Ya, jadi sebenarnya di network marketing, apalagi di HD itu nggak ada orang yang gagal. Yang ada hanya mereka yang berhenti sebelum mereka mendapatkan hasil. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada 3 tipe orang ya. Orang yang pertama itu adalah orang yang menolak bukti. Ya, orang yang sudah dibuktikan nih, dilihat, oh ini ada orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, mereka-mereka sudah menjalankan HDI dan mendapatkan hasil yang luar biasa ya. Tetapi orang itu masih menolak. Ah, enggak lah, kayaknya itu bukan deh, enggak benar deh gitu ya. Ada juga tipikal yang kedua, mereka yang menunggu bukti. Bagus, iya. Wah, Mbak Ika menawarkan saya peluang yang oke. Tapi nanti dibuktikan dulu deh, coba ya, gitu ya. Atau misalnya Ci Astrid, nanti ya tunggu Ci Astrid udah sukses banget, nanti baru saya mau ikut. Nah, ya itu udah telat banget ya, teman-teman. Tetapi jadilah kita orang yang seperti orang yang ketiga ini. Sangat welcome dengan suatu peluang, sangat welcome dengan kemungkinan kita untuk bisa mendapatkan suatu usaha yang baik, ya usaha yang besar, kita bisa menolong orang untuk punya hidup yang berkualitas, termasuk juga nantinya kita akan menolong diri kita sendiri dan keluarga kita untuk punya kesejahteraan dan kesehatan, kebahagiaan yang banyak ya untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya, tapi saya percaya teman-teman hari ini yang belum bergabung akan melihat ini sebagai suatu peluang yang luar biasa, ya, karena kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapatkan, ya, selain tadi sehat, selain tadi jalan-jalan, ya, tapi kita juga akan bisa dapat benefit-benefit yang luar biasa kalau kita bergabung. Karena contoh nih, misalnya kita bicara paket itu, kalau teman-teman memastikan diri untuk bergabung, teman-teman akan mendapatkan spesial ya harga-harga yang tentunya sangat berkualitas dan bagus untuk diri kita, ya, karena kita bisa beli dengan harga enterpriser. Belum lagi kita bisa mendapatkan fasilitas center, kita bisa dapat fasilitas coaching dan mentoring dalam kita menjalankan bisnis kita, plus kita bisa mendapatkan konsultasi ya dengan dokter-dokter
Karena kita punya juga para medical consultant yang bisa menerima konsultasi kita dari bidang kesehatan ya. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung, welcome di dalam HDI Family, dan jangan lupa ya lakukan dan juga hadirin pelatihan-pelatihan dan trainingnya ya. Ada basic training, ada P product knowledge, all about network marketing, start your business, interesting presentation skill, dan commission one plan, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Ya, baik Anda juga yang memutuskan untuk bergabung malam ini, silakan nanti segera minta list daftar untuk bisa ikut di dalam training-training yang menumbuhkan diri kita untuk lebih baik lagi ya. Oke, sekian sharing saya. Maunya sebentar, tapi kok ya ternyata masih panjang juga, ya kan? Iya, tapi menarik Luar banget ya dok ya biasa sharingnya ya. hari ini. Ternyata paket Iya, lengkap. thank you, Mbak. Ini isinya paket lengkap ya dok di HDI ini berarti ya. Yes, betul Ya, sekali. Ya, paket sehatnya lengkap dalam dapat, berusaha. edukasinya dapat. Wow, betul. Ya, dan satu hal yang tidak bisa kita pungkiri dalam menjalankan bisnis adalah resiko. Ya, nggak ada ya bisnis Ya, yang tidak beresiko, saya rasa ya dok ya. Cuma di betul. HDI ini Anda harus siap dengan satu resiko. Yang resiko tadi kehilangan harta dan sebagainya itu nggak ada memang di sini karena memang modalnya minim ya dok Ya, ya. Tetapi Anda harus siap sangat dengan satu minim. resiko ini. Tadi yang terakhir disebutkan apa? Apa itu? Ditolak. Itu adalah resiko Nah, ya. terbesarnya. Ya dok ya. Yes. Oke. Ya, Iya, betul sekali. tentunya Tapi resiko ditolak tuh sangat kecil ya, sangat kecil. sangat kecil ya. Oke. Gitu Karena aja. hari ini HDI ini sudah berkembang pesat ya dok ya, dan juga sudah banyak alat-alat yang bisa digunakan, bahkan pengakuannya semakin Betul. banyak. Banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh perusahaan dengan apa namanya produk-produk HDI sehingga menambah keyakinan kepada masyarakat bahwa produk HDI ini layak dikonsumsi dan aman ya dok ya. Yes, betul sekali. Jadi banyak banget sudah ya, teman-teman tidak perlu diragukan lagi. Yes, Oke. resiko dicuekin Ibu Francisca ya. Iya. Oke, baik. Wow, sharing yang luar Thank you. biasa hari ini. Terima Kita kasih mungkin boleh banyak foto Dokter Kristi. dulu, Mbak Ya, Ika boleh. dan teman-teman. Ya, Ya. silakan. Boleh bagi rekan-rekan yang berkenan untuk membuka kamera, kita bisa foto keluarga bersama. Keluarga HDI. Keluarga Gitu ya. HDI. Oke, wow, selamat pagi Bu Salviana. Halo. Nah, cantik kan? Kalau kelihatan gini saya jadi ikut Semangat ya happy. kita Kelihatan ya. senyumnya. Ya, Sumringahnya ya. sumringahnya. Ya, ada Bu Francisca. Oke, Wah, halo halo. Tante. Oke, ada Ya, lagi yang ada open lagi kan? kah? Kita ada dua ini ya, ada dua layar. Oke, Mbak Novi, thank you. Mbak Trimelna, terima kasih. Ya, Oke, terima kasih. ya. Oke, Mbak siap-siap Erwin, ya siap-siap percantik dulu boleh, rambutnya dulu dilurus-luruskan ya. rambutnya, Mbak Dwi hijabnya Maya, mungkin ditata. Berikan iya. senyum yang terbaik. Ya, Oke, oke. iya. Mbak Untuk Ana ya. juga, thank you. Baik, ya kita mulai ya. 3, 2, 1. Ini ada Mbak Indah juga. Waduh, siap, sabar. Ya. Oke, sebentar ya, kita ulang ya. Nanti Mbak Indah susah dia ya. Beliaunya silakan. Wah, makasih ya Mbak Besok Indah sudah langsung bergabung juga. masuk hotline kita ya dok ya. Wah, iya benar, masuk ke hot Malam news ini. ya. Yes. Ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, ini slide yang kedua ya, teman-teman. Nanti kita ulang lagi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Teman-teman. Baik, rekan-rekan, ini sharing yang luar biasa hari ini dari Dr. Christina Aulia. Bagi rekan-rekan yang ini bertanya, mungkin bisa saya kasih kesempatan ya dok ya, 5 menit untuk bertanya. Masih Ya, ada? boleh. Boleh. Mungkin ada yang menanyakan sesuatu atau mungkin ada yang mau menambahkan. Adakah?
Tidak ada? Wah, sepertinya semuanya ada udah mungkin. semangat ya. Sudah nggak sabar langsung take action, Dok. Langsung malam Yes. ini juga hubungi rekan-rekan, saudara, tetangga, teman-teman